Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Tolomo, mahasiswa aktif jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Sastra dan Budaya Universitas Negeri Gorontalo. Video ini dibuat untuk memenuhi UAS pembelajaran menulis. Ini saya akan menjelaskan teks eksplanasi dengan tema korupsi di Indonesia. Baik, di sini saya akan membacakannya. Korupsi di Indonesia menjadi suatu masalah serius yang begitu mengkhawatirkan. Korupsi adalah penggelapan atau penyelewengan uang negara, perusahaan dan sebagainya untuk kepentingan diri pribadi atau orang lain. Korupsi di Indonesia biasanya dilakukan oleh para pejabat dan pegawai pemerintah. Bentuk korupsi sendiri bermacam-macam, seperti korupsi uang negara, korupsi penggelapan jabatan, suap, dan tindakan pemerasan. Terdapat dua faktor dapat menyebabkan seseorang melakukan korupsi, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Salah satu faktor internal atau faktor yang berasal dari diri sendiri adalah sifat yang tamak atau rakus. Orang yang tamak akan melakukan merasa kurang dengan apa yang dimiliki serta memiliki hasrat untuk menambah harta dengan kekayaan meskipun dengan cara yang dapat merugikan orang lain. Selain itu, korupsi dapat disebabkan karena moral yang kurang sehingga membuat tergoda untuk melakukan perbuatan tercela. Gaya hidup yang konsumtif juga dapat menjadi penyebab seseorang korupsi. Hal ini dapat terjadi apabila perilaku konsumtif tersebut tidak diimbangi dengan pendapatan yang memadai sehingga membuat seseorang dapat melakukan apapun untuk memenuhi keinginannya. Ada beberapa faktor eksternal atau faktor yang berasal dari luar yang dapat menyebabkan seseorang melakukan korupsi. Salah satu faktornya adalah faktor ekonomi, yaitu pendapatan yang dinilai tidak mencukupi. Akhirnya banyak orang yang melakukan korupsi agar dapat menambah pemasukan keuangan mereka. Faktor politik seperti haus kekuasaan, ingin meraih suatu jabatan, dan mempertahankannya juga dapat menjadi penyebab seseorang melakukan korupsi. Selain itu, berada di lingkungan di mana orang sekitar biasa melakukan korupsi juga dapat membuka peluang seseorang untuk melakukan korupsi. Korupsi yang terjadi tertentu menimbulkan banyak dampak buruk. Beberapa dampak korupsi dalam bidang ekonomi, yaitu penurunan produktivitas, menurunnya pendapatan negara, meningkatkan utang negara, menurunnya pertumbuhan ekonomi, rendahnya kualitas barang dan jasa, menambah beban dalam transaksi ekonomi, ketimpangan pendapatan, dan meningkatkan kemiskinan. Dalam bidang politik, korupsi terdampak pada publik yang tidak lagi percaya demokrasi. Menguatnya plutokrasi atau sistem politik yang hanya dikuasai oleh seseorang dengan modal besar dan berkedaulatan rakyat yang hancur. Dalam bidang pemerintahan, korupsi berdampak pada peraturan perundang-undangan yang menjadi tidak efektif dan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap negara. Selain itu, korupsi juga berdampak pada bidang pertahanan dan keamanan. Beberapa dampaknya yaitu pertahanan dan keamanan menjadi rawan garis batas negara yang melemah dan dapat menimbulkan kekerasan dalam masyarakat. Korupsi berdampak tidak hanya untuk negara, tetapi juga masyarakatnya. Korupsi sangatlah tidak dibenarkan apapun alasannya. Korupsi harus diberantas hingga tuntas sampai ke akarnya. Oleh karena itu, para koruptor seharusnya dapat dihukum seberat-beratnya agar tidak mengulangi kesalahannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.